Mana ada ikan bisa bicara? Ibu mau cerita ke semua orang di kampung ini, juga nggak bakalan ada yang percaya. Terserah, kalau kamu tidak percaya Ratna. Apa iya, ikan bisa bicara? Satu hari, dengan niat jahat, ibu tiri Luna meminta bantuan kepada seorang nelayan untuk menangkap sang ikan mas. Ia berpendapat, seandainya ikan itu dia yang pelihara, maka semua keinginannya pasti akan terwujud dan menjadi orang yang kaya raya. Nelayan itu pun menyetujui setelah mendapatkan tawaran yang cukup menggiurkan dari Bu Ratna. Kau pulanglah dulu, nanti aku akan menangkapnya untukmu. Tidak lama lagi, aku akan menjadi orang terkaya di kampung ini. Sore itu, seperti biasa, Luna mendatangi sang ikan mas. Mereka tidak menyadari akan datangnya bahaya yang akan terjadi. Tiba-tiba dari arah semak belukar, terdengar suara langkah kaki menuju ke arah mereka. Tangkap ikan itu sekarang. Alangkah terkejutnya Luna. Di belakangnya muncul Bu Ratna, sementara di depan, sang nelayan dengan cepat melemparkan jalannya ke arah ikan mas. Tidak, jangan Bu, kumohon, lepaskan ikan itu. Aku mohon Bu, lepaskan ikannya. Ibu mau apakan dia Bu? Diam saja kamu, Luna. Ikan mas terus menggelepar di dalam jala sang nelayan. Luna terus memohon kepada ibu tirinya supaya ikan mas dilepaskan. Tetapi Bu Ratna yang serakah tidak mau mendengarkan semua permohonan Luna. Awas saja, kalau kamu berani melepaskan ikan mas ini, saya tidak segan-segan untuk mematahkan tulang-tulang kaki dan tangan kamu. Ikan mas sahabatku, maafkan aku yang tidak bisa melindungi dirimu. Gara-gara aku, dirimu ikut menjadi korban keserakahan, Ibu. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri, sahabatku. Ibu tirimu itu memang tidak punya belas kasih. Satu saat nanti, dia akan merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Ternyata benar ya kata ibu. Kamu ini bukan anak manusia. Jauh-jauh dariku deh. Nanti aku sial deket kamu. Apa maksud kakak? Bilang aku bukan anak manusia. Iya, kamu ini demit, makhluk halus. Pergi sana, gak usah tinggal di rumah ini. Hus, pergi sana. Tapi ini rumah ayahku, Kak. Aku berhak tinggal di sini. Oh, kamu berani melawan? Baiklah, lihat saja nanti. Aku akan potong ikan kesayangan kamu, terus aku goreng dalam minyak panas. Mau lihat? Jangan, Kak. Jangan lakukan itu. Baik, aku akan pergi. Nah, gitu dong. Ingat, jangan pulang sebelum ibu suruh kembali. Suatu hari, Bu Ratna mencoba mengajak ikan mas untuk berbicara. Niatnya tidak lain, hanya untuk meminta harta kekayaan. Ikan mas, berikan saya emas permata yang banyak. Kamu pasti bisa melakukannya untuk saya. Berulang kali Bu Ratna mencoba meminta, tetapi ikan mas diam dan tidak mau mengabulkan permintaan itu. Bu Ratna mencoba lagi untuk kesekian kalinya, namun tetap saja tidak berhasil. Kak, kenapa ikan ini diam saja? Jangankan memberikan yang saya inginkan. Berbicara saja tidak mau. Oh, kamu mau main-main denganku? Awas saja kamu. Saya tidak segan-segan untuk menggoreng kamu dalam minyak panas. Ini akibatnya kalau berani melawan saya, siap-siap saja untuk saya goreng. Demikianlah, dengan penuh amarah, Bu Ratna kemudian memotong ikan mas tersebut. Sementara itu, di tepian danau, Luna duduk sendirian, meratapi nasibnya yang malang. Perasaanku tidak enak.
Sepertinya telah terjadi sesuatu. Aku harus pulang. Aku takut terjadi sesuatu kepada ikan mas. Enak sekali daging ikan mas ini. Rasanya berbeda dari ikan-ikan yang dijual di pasar. Demikianlah, ikan mas ajaib itu akhirnya menjadi santapan mewah untuk Bu Ratna. Dengan lahap, satu persatu, potongan daging ikan mas habis menyisakan tulang belulang. Kenyang sekali. Aku jadi ngantuk. Enaknya sekarang tidur. Sementara itu, Luna berlari dengan cepat menuju rumahnya. Dia benar-benar khawatir dengan ikan mas sahabatnya. Tanpa pikir panjang, Luna langsung menuju dapur tempat ibu tirinya menyimpan ikan mas. Apa yang Alangkah telah terjadi? terperanjatnya Luna melihat pecahan kaca Jangan-jangan yang berserakan di lantai. tidak. Hatinya Ikan semakin mas. tidak menentu. Dengan cepat ia memutar badannya, berlari menuju ruang makan. Apa yang Luna takutkan akhirnya terjadi juga. Ia pun tidak kuasa menahan tangisnya. Melihat tubuh ikan mas yang hanya tinggal tulang belulang membuat dunianya terasa berhenti. Ia tidak menyangka ibu tirinya tega melakukan hal itu kepada sahabatnya. Tega sekali ibu melakukan ini kepada sahabatku. Begitu dalam kesedihan yang dirasakan oleh Luna. Air matanya tidak berhenti menetes. Ia benar-benar terpukul atas kepergian ikan mas sahabatnya itu. Air mata yang jatuh menetes di tulang ikan mas. Tiba-tiba membuat tulang ikan itu bergerak dan hidup kembali, bahkan menjadi sosok pemuda tampan dan berwibawa. Terima kasih kau telah mengembalikan wujud asliku, gadis cantik. Kak, kamu siapa? Aku adalah Pangeran Sabrang dari negeri timur. Seorang penyihir jahat telah mengutuk aku menjadi seekor ikan. Wujudku hanya akan kembali jika ada seorang gadis yang benar-benar tulus dan sepenuh hati mencintaiku. Ya Tuhan, aku jadi malu. Maafkan saya pangeran. Kamu tidak usah sungkan padaku. Apakah kamu mau menjadi istriku? Aku akan kecewa sekali jika kamu menolaknya. Tapi, aku hanya seorang gadis biasa. Apakah pantas bersanding dengan seorang pangeran tampan sepertimu? Kecantikan bukanlah sebuah ukuran dalam urusan hati. Aku sudah mengenal betul kebaikan dalam hatimu. Sejak pertama bertemu, aku sudah jatuh hati kepadamu, Luna. Ikutlah denganku dan tinggal di istanaku. Baiklah, jika memang pangeran menginginkanku, Luna mau menjadi istrimu pangeran. Marilah sayang, ikutlah ke istanaku. Demikianlah, akhirnya Luna yang selama ini hidup dalam kemiskinan dan kekangan ibu tirinya, kini semua itu tidak akan pernah ia rasakan lagi. Sekarang, dia sudah memiliki sosok pelindung. Dia sudah memiliki segalanya, harta, tahta, dan cinta. Sementara itu, di kediaman Bu Ratna, saat Bu Ratna tengah berbaring, tiba-tiba kobaran api dari tungku dapur seketika melalap seisi Dari rumahnya. mana api ini berasal? Aduh, panas sekali. Panas. Sebuah kayu besar jatuh menghantam tepat di kepalanya. Seketika itu juga ia jatuh dan tubuhnya habis terbakar.